Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nenggolan, NIM saya 290205001, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Biaya, dosen pengampu Bu Iis Herawati SEMAK. Konsep dasar Activity Based Costing. Pada dasarnya konsep perhitungan Activity Based Costing lahir karena sistem akuntansi biaya tradisional dirasa kurang mampu memenuhi kebutuhan informasi perhitungan harga pokok yang dibutuhkan secara akurat. Ada dua asumsi penting yang mendasari metode Activity Based Costing, yaitu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Produk atau pelanggan jasa, di mana produk timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlakukan sebagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Tujuan dan peranan Activity Based Costing. Tingkatan aktivitas dalam pembebanan biaya produksi tidak langsung. Sistem biaya konvensional kurang mampu memenuhi kebutuhan manajemen dalam perhitungan harga pokok produk yang akurat, terlebih apabila melibatkan biaya produksi tidak langsung yang cukup besar dan keanekaragaman produk. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh pihak manajemen sehubungan dengan strategi yang ditetapkan, sedangkan metode Activity Based Costing sistem ABC menggunakan berbagai tingkatan aktivitas dalam pembebanan biaya produksi tidak langsung. Kelebihan Activity Based Costing. Adapun kelebihan dari sistem Activity Based Costing adalah dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produknya lebih akurat, mengidentifikasikan biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut, dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasikan aktivitas yang tidak bernilai tambah, memberikan kemudahan kepada manajemen dan melakukan pengambilan keputusan. Kelemahan Activity Based Costing System ABC. Activity Based Costing mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam berpikir mereka mengenai biaya. ABC. Activity Based Costing tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menggantikan suatu produk. Manfaat Activity Based Costing. Manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan Activity Based Costing adalah 1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan memperbaiki terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menentukan biaya relevan. Contoh soal PT Sukses Mandiri, sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan dan menjual produk dua jenis kualitas yang berbeda, yaitu kualitas istimewa dan kualitas reguler. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis kualitas produk tersebut sebagai berikut. Keterangan produk istimewa, produk reguler. Volume produksi atau dalam unit produk senilai 6.000, reguler 18.000. Dan yang kedua, harga jual dalam rupiah, produknya 400, regulernya 200. Kos utama dalam rupiah, produknya 200, reguler 80, jam kerja langsung produknya 30.000 dan reguler 90.000. Akuntansi manajemen perusahaan mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dilanggarkan oleh pemicu aktivitas sebagai berikut. Berikut tabelnya, ada aktivitas, cost pool, dan pemicu aktivitas. Rekayasa, cost poolnya senilai 150.000, pemicu aktivitasnya jam rekayasa. Aktivitas setup, cost poolnya 360.000, pemicu aktivitas jam setup. Aktivitas pemutaran mesin, cost poolnya 1.800.000, pemicu aktivitas jam mesin. Aktivitas pengepekan, cost poolnya 90.000, pemicu aktivitasnya jam pengepekan. Aktivitas total senilai cost poolnya senilai 2.400.000. Berikut data aktivitas atau transaksi yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas, konsumsi aktivitas, dan total. Di situ terdapat tabel jam rekayasa, jumlah setup, jam mesin, dan jumlah pengepekan. Untuk jam rekayasa, ada istimewa dan reguler dan total. Untuk istimewanya jam rekayasa 6.000, reguler 9.000, totalnya 15.000. Untuk jumlah setup, istimewa 240, reguler 120, totalnya 360. Untuk aktivitas jam mesin,
istimewanya 60.000, regulernya 120.000, totalnya 180.000. Jumlah pengecekan istimewa 6.000, reguler 12.000, dan totalnya 18.000. Di sini ada hitunglah biaya overhead yang disebarkan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang kedua, biaya overhead yang disebarkan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Yang ketiga, laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Penyelesaian 1. Sistem konvensional. Total jam kerja langsung 30.000 ditambah 90.000 yang hasilnya 120 JKL. Tarif overhead per JKL senilai 2.400.000 atau 120 jam kerja langsung yang hasilnya 20. Di sini terdapat tabel cost overhead, ada produk, total, dan per unit. Untuk istimewa totalnya senilai 20 dikali 30.000 yang hasilnya 600.000, per unit 600.000 dibagi 6.000 yang hasilnya 100. Untuk cost overhead reguler totalnya 20 dikali 90.000 yang hasilnya 1.800.000, per unitnya 1.800.000 dibagi 18.000 yang hasilnya 100. Yang kedua, sistem ABC. Di sini terdapat tabel pemicu aktivitas, total cost A, konsumsi, tarif aktivitas C. Ada rekayasa, total costnya senilai 150, konsumsi 15.000, dan tarif aktivitasnya 10. Untuk pemicu aktivitas jumlah setup, total costnya 360, konsumsinya 360, tarif aktivitasnya senilai 1.000. Untuk pemicu aktivitas jam mesin, total costnya 1.800, konsumsinya 180, dan tarif aktivitasnya 10. Untuk pemicu aktivitas jumlah pengepekan, total costnya 90.000, konsumsinya 18.000, tarif aktivitasnya senilai 5. Yang kedua, cost overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dihitung sebagai berikut. Di sini terdapat pada tabel produk istimewa, pemicu aktivitas atau aktivitas dasar, tarif aktivitas, jumlah aktivitas, dan cost overhead per. Di sini ada jam rekayasa, jam setup, jam mesin, jumlah, dan pengepekan. Untuk pemicu aktivitas atau aktivitas dasar, jam rekayasa tarif aktivitasnya senilai 10, jumlah aktivitasnya 6.000, cost overheadnya 60.000, cost overhead per unitnya 10. Untuk pemicu aktivitas jam setup, tarif aktivitasnya 1.000, jumlah aktivitasnya 240, cost overheadnya 240.000. Untuk cost overhead per-nya 40. Untuk pemicu aktivitas atau aktivitas dasar jam mesin, tarif aktivitasnya 10, jumlah aktivitasnya 60.000, cost overheadnya 600.000, cost overhead per unitnya senilai 100. Untuk pemicu aktivitas atau aktivitas dasar jumlah, tarif aktivitasnya 5, jumlah aktivitasnya 6.000, cost overheadnya 30.000, dan cost overhead per unitnya 5. Untuk pengepekan, tarif aktivitas yang nggak ada, langsung ke cost senilai 930.000 dan cost overhead per-nya senilai 155. Di sini juga terdapat tabel produk reguler. Pemicu aktivitas atau aktivitas driver ada tarif aktivitas, jumlah aktivitas, cost overhead total, cost overhead per unit. Jam rekayasa tarif aktivitasnya senilai 10, jumlah aktivitasnya 9.000, cost overhead totalnya 90.000, cost overhead per unitnya senilai 5. Untuk pemicu aktivitas jam setup, tarif aktivitasnya 1.000, jumlah aktivitasnya 120, cost overhead totalnya 120.000, cost overhead per unitnya senilai 6,67. Untuk pemicu aktivitas jam setup, tarif aktivitasnya 1.000, jumlah aktivitasnya 120, cost overheadnya 120.000, cost overhead per unitnya 6,67. Untuk memicu aktivitas jam mesin, tarif aktivitasnya 10, jumlah aktivitasnya 120.000, cost overhead totalnya 1.200.000, cost overhead per unitnya 66,67. Untuk pemicu aktivitas atau aktivitas driver jumlah pengepekan, tarif aktivitasnya 5, jumlah aktivitasnya 12, cost overhead totalnya 60.000, cost overhead per unitnya 3,33. Dan hasil cost overhead totalnya senilai 1.470.000 dan cost overhead per unit hasilnya 81,67.
Yang ketiga, laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Sistem konvensional, keterangan istimewa dan reguler. Harga jual per unitnya senilai 400, regulernya 200, kos produk istimewanya 200, reguler 80, kos utama istimewanya 100, regulernya 80, kos overhead. Langsung ke kos produk per unit, istimewanya 300, reguler 180, laba kotor per unit istimewanya 100, reguler 20. Laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa reguler dengan sistem ABC, sistem aktivitas. Terdapat keterangan istimewa dan reguler. Untuk keterangan harga jual per unit, istimewanya 400, regulernya 200, kos produk istimewanya 0. Untuk kos utama istimewanya senilai 20, regulernya 80.000. Untuk kos overheadnya 0. Jam rekayasa istimewanya 10, regulernya 5,00. Jam setup istimewanya 40, reguler 6,67. Untuk keterangan jam mesin istimewanya 100, reguler 66,67. Untuk keterangan jumlah pengepekan istimewanya 5, regulernya 3,33. Hasil dari istimewa 155 dan hasil dari reguler 81,67. Untuk kos produk per unit istimewanya 355 dan reguler 161,67 dan laba kotor per unit istimewanya 45, regulernya 38,33.